Oke, teman-teman, soal berikutnya kita mainkan di barisan aritmetika dan ada barisan geometri. Kalau kita lihat sekilas ini ada barisan geometri dan barisan aritmetika. Informasinya adalah jika A1, A2, dan A3 adalah barisan aritmetika dan A1, A2, dan A1 plus A3 merupakan barisan geometri. Pertanyaannya adalah hasil dari A3 per A1 berapa? Hasil pembagiannya di sana berapa? Nah, kita lihat barisan aritmetikanya ini ada 3 suku. Jadi ketika kita ketemu suatu suku barisan aritmetika di mana itu banyaknya ganjil, maka suku tengah dia punya sifat-sifat nih. Sifat istimewanya adalah suku tengahnya, jadi A2 itu nilainya adalah setengah dari jumlah suku pinggir-pinggirnya. Jadi A1 ditambah A3 bagi 2 ketemunya adalah A2. Atau bisa saja kita tuliskan ketika semuanya kita kaliin 2 ya, berarti ada 2A2 itu nilainya adalah A1 ditambah A3. Nah, kita punya informasi yang pertama seperti itu. Lalu, ketika barisan geometri, nah ini suatu barisan geometri, banyaknya juga ganjil. Nah, ini punya ciri-ciri lagi. Karena geometri itu adalah suatu barisan yang bentuknya pola perkalian, berarti hubungannya dengan pola kali, ini punya nilai, punya nilai bahwa suku tengahnya ketika kita kuadratkan, itu nilainya adalah perkalian antara suku pinggirnya. Berarti dari sini ada A1 dikalikan dengan A1 plus A3, gitu. Nah, nilainya seperti itu. Nah, dari sini yang bisa kita ganti, nah, ada yang bisa kita substitusikan kan? Ini, nah, kita punya A1 plus A3 itu adalah 2A2. Berarti kita bisa gantikan ke persamaan di barisan geometrinya. Artinya kita punya A2 kuadrat itu nilainya adalah A1 dikalikan dengan A1 plus A3. Ini udah diganti ya tadi ya, mau tetap aja padahal tadi saya udah bilang untuk disubstitusi. Kenapa nggak jadi disubstitusi? Nah, kita substitusikan seperti itu sehingga dari sini kita punya A2 kuadrat itu nilainya adalah 2 kali A1 dikali A2. Kanan kiri ada A2, artinya bisa kita sederhanakan ya kan, ini dibagi A2 ketemunya adalah 1, ini dibagi A2 ketemunya A2 karena ada A2 kuadrat, sehingga kita punya persamaan yang seperti ini. A2 nilainya adalah 2A1. Kita tulis lagi bolehlah, karena ini ada A2 nilainya adalah 2 kali A1. Nah, dapat seperti itu. Lalu sekarang yang bisa kita mainkan adalah kita ganti. A2 itu siapa? Ganti aja, masuk ke sana. Kita gantikan lagi, muter-muter ya. Nah, kita balik lagi ke sana. A2 kita gantikan untuk di sini nih. Berarti ada 2 kali A2. A2 siapa? 2 kali A2. Berarti tak gantikan dengan 2 kali A1. 2A1. Berarti kita punya di situ adalah A1 plus A3. Oke. Nah, berarti dari sini kita punya 4A1 itu adalah A1 ditambah A3. Sehingga nilai A3 itu adalah, ini pindah ke kiri berarti jadi 3A1. Nah, kenapa seperti itu? Karena pertanyaannya adalah pembagian antara A3 dan A1. Sehingga dari sini A1-nya kita pindah ke kanan menjadi A3 per A1. Berarti di sini adalah 3. Artinya nilainya adalah 3 per 1 atau 3. Nah, jawabannya itu ada di pilihan jawaban C, teman-teman. Oke, teman-teman. Dari soal ini diketahui X1 dan X2 merupakan akar-akar real persamaan dari X kuadrat plus 3X plus P sama dengan 0. Nah, berarti kita main persamaan kuadrat. Pertama itu. Dengan X1 dan X2, kedua-duanya tidak sama. Berarti X1 dan X2-nya tidak sama dengan 0. Berarti bilangan real yang tidak sama dengan 0 ya. Nah, jika X1 ditambah X2, X1 dikali X2, dan X1 kuadrat dikali X2 kuadrat merupakan 3 suku pertama barisan aritmetika. Nah, kita main juga dengan barisan aritmetika. Jadi ada 2 konsep, persamaan kuadrat dan barisan aritmetika. Pertanyaannya adalah berapakah nilai P-nya. Nah, kita mainkan yang pertama. Persamaan kuadratnya adalah X kuadrat plus 3X plus P. Di atas ya, kita punya di sini. Akar-akarnya siapa? X1 dan X2. Sehingga dari sini kita bisa mainkan jumlah dari akar-akarnya terlebih dahulu dan perkalian dari akar-akarnya. Oke, kita punya bahwa jumlah dari akar-akar adalah negatif B per A. Kita punya di sini berarti adalah negatif 3 per 1.
X1 kali X2 berarti adalah C per A. C-nya adalah P, A-nya adalah 1 ya, berarti P. Kita dapat hasil jumlah dan hasil kalinya. Sekarang kita mainkan untuk, artinya yang kita punya berarti dari nilai ini, kita bisa mainkan pula untuk mencari X1 kuadrat dikali X2 kuadrat ya. Karena ini nilainya adalah X1 dikali X2 dikuadratkan. Berarti kita dapat nih, hubungannya dengan yang persamaan kedua itu, berarti dapat P kuadrat. Oke, kita punya itu. Nah, artinya dari sana kita bisa mainkan bahwa barisan aritmetikanya itu kita tuliskan ulang di situ. Barisan aritmetikanya ada X1, X2 ditambah terus X1 kali X2 dikali dan X1 kuadrat dikalikan dengan X2 kuadrat. Ini membentuk barisan aritmetika. Nah, barisan aritmetikanya adalah seperti itu. Kita punya nilainya semua, tinggal kita ganti. Negatif 3, X1 kali X2 adalah P, X1 kuadrat dikali X kuadrat adalah P kuadrat. Kita punya di situ, punya barisan aritmetika. Nah, ketika kita menemukan suatu barisan aritmetika yang sukunya ganjil, suku ganjil ya, ini patokannya adalah barisan aritmetika, suku tengah berarti ada P, ini sifatnya adalah suku tengah P, itu nilainya adalah setengah dari jumlah suku pinggir, berarti negatif 3 ditambah P kuadrat, atau bisa juga ini kita kalikan dengan 2. Kaliin dengan 2 berarti ada 2P, nilainya adalah negatif 3 plus P kuadrat. Kita punya nilai itu. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan suatu bentuk persamaan kuadrat, ya kan? P kuadrat min 2P min 3 sama dengan 0. Nah, bentuk ini bisa kita faktorkan, teman-teman. Ya kan, karena ini kita lihat bisa P kalikan P, faktor dari 3 itu ada 3 sama 1, di mana jumlahnya adalah min 2, berarti ini min, ini yang satunya positif. Sehingga kita bisa dapatkan nilai P adalah negatif 1, atau P sama dengan 3. Kita punya dua nilai. Nah, kita punya dua nilai. Nah, kalau misal kita ambil P-nya adalah sebelah kiri ya, kita mainkan nih, P-nya adalah min 1, P-nya min 1, maka di sini kita bisa melihat bahwa persamaan kuadratnya itu menjadi X kuadrat plus 3X min 1 sama dengan 0. P-nya kita ganti min 1. Oke. Nah, lalu dari sini kita bisa lihat nggak akar-akarnya real berbeda nggak di situ? Kalau kita lihat untuk melihat syarat dari akar-akar itu real dan berbeda, nah tidak sama dengan 0 ya. Kedua-duanya tidak sama dengan 0 nih, berarti kita bisa melihat bahwa nilai D-nya, diskriminannya ini syaratnya berarti adalah lebih dari 0. Lebih dari 0. D-nya lebih dari 0 enggak dari sini? Berarti kita lihat tuh, B adalah siapa? B kuadrat min 4 AC. Lebih dari 0 enggak? Kita cek dulu. Berarti ada 3 kuadrat min 4 kali berapa A-nya? 1, C-nya adalah negatif 1. Lebih dari 0. Oke, kalimat ini benar. Berarti cocok untuk P sama dengan negatif 1. Nah, padahal di sini sudah kelihatan sih sebenarnya. Oke, karena hanya ada 2 ya, kemungkinan kan negatif 1 atau 3. Negatif 1 udah cocok, udah ketemu jawabannya B. Tapi kalau misalnya kita harus ngecek, ketika P-nya 3 benar atau enggaknya, kita mainkan di situ ada X kuadrat plus 3X plus 3. Artinya kan gitu persamaan kuadratnya. Kita cek berarti B kuadrat itu, ininya ya, berarti ada 3 kuadrat min 4 kali 1 kali 3, min 4AC. Lebih dari 0 enggak? Kita lihat nih, 9 min 12, lebih dari 0. Salah. Oke, salah ini, kalimatnya salah. Berarti ini tidak memenuhi syarat. Nah, jelas di situ solusinya adalah P sama dengan negatif 1. Begitu, teman-teman. Oke, kawan-kawan, dari soal ini diketahui bahwa X itu adalah hasil dari 10 min 10 per 10 1 per 3 ditambah 10 2 per 3 dikurangi, berarti di sini nanti ada 11 ya kan, karena tambahnya ada sepertiga dan seterusnya. Cuma operasinya di situ adalah min plus min plus min plus seterusnya, berarti saling berganti tanda, habis min plus min plus min plus dan seterusnya. Nah, nilai X yang memenuhi persamaan itu adalah berapa? Dari soal ini sebenarnya kita bisa melakukan atau menyelesaikan dari beberapa cara. Salah satu caranya adalah kita memanfaatkan barisan itu menjadi suatu deret aritmetika dulu. Kita anggap semuanya jadi plus dulu, belum ada min ya. Artinya kan di sini ada suatu deret di mana suku pertamanya adalah 10 dan
selisihnya adalah sepertiga, ya enggak? Berarti dari situ kita punya suku pertamanya adalah 10, selisih berikutnya adalah sepertiga. Kita anggap jadi plus dulu semuanya. Nah, berarti dari situ kita harus mencari dulu nih, 40 itu suku keberapa sih? Jadi sampai 40 itu suku keberapa? Nah, menggunakan apa? UN. UN adalah A plus N-1 dikalikan B. Tinggal kita masukkan di situ. UN-nya berapa? 40. A-nya 10 ditambah N-1. Kalikan bedanya adalah 1/3. Kita mainkan di sini berarti dapat berapa? 10-nya pindah menjadi 30 karena berkurang ya. Ditambah dengan berarti di sini kita kaliin 1/3-nya kalikan N berarti ada, atau gini. Di sini 1/3 biarin aja, berarti ada 1/3 N-1 karena ada 1/3-an, ini kita kaliin 3 aja. Berarti jadi berapa? 90 itu nilainya sama dengan N-1. Artinya N nilainya adalah 91. Sehingga bilangan ini ada 91. Oke. Banyaknya itu ada 91. Nah, sekarang penyelesaiannya teman-teman, kita menggunakan penalaran logika aja. Ketika ada 91 bilangan, terus kita pasangkan dua-dua, oke. Ada pasangan dua-dua tuh. Berarti nanti ada berapa pasang? Karena ada 91, berarti ada berapa pasang? 45 pasang. Tapi masih ada satu bilangan yang tidak punya pasangan karena 91. Kalau 45 pasang kan cuma 90. Berarti satu bilangan yang nggak punya pasangan, yaitu bilangan terakhir, 40 ini. Nggak punya pasangan dia. Berarti, nah, sekarang kita lihat setiap pasangnya hasilnya berapa? Kita bisa lihat tuh di situ teman-teman. 10 dengan 10 1/3 kalau kita kurangkan ketemunya -1/3. Begitupun dengan ini. Karena kan tadi ketemunya adalah 11 bilangan berikutnya, ya nggak? Karena harus dari 10 2/3 ditambah 1/3, ketemunya 11. Itu pun sama, nilainya adalah negatif 1/3 dan seterusnya. Setiap pasangan itu menghasilkan nilai seperti negatif 1/3. Berarti jumlah yang 90 bilangan pertama ini, yang tak kotak ini, 90 bilangan pertama, ketika dipasang-pasangkan itu nilainya adalah negatif 1/3 yang dikalikan dengan 45, karena ada 45 pasang. Nah, tinggal kita tambahkan dengan 40, yaitu bilangan yang tidak punya pasangan itu tadi. Oke, tinggal kita horek-horek. Ketemunya berapa? Negatif 15 ditambah 40. Dapat berapa? Positif ya. Positif 25. Dapat jawaban di E. Begitu teman-teman, itu salah satu cara. Mungkin ada cara lain yang bisa teman-teman lakukan, yang penting masih dalam kaidah konsep. Mungkin dipisah dulu atau pecahan-pecahan ini dibikin pertigaan dulu juga bisa. Nah, lain waktu bisa kita bahas tuh. Terima kasih. Oke, kawan-kawan, soal ini mari kita mainkan bersama. Diketahui bilangan A, B, dan C merupakan barisan geometri. Kita mainkan geometri. Informasi pertamanya. Kemudian informasi kedua, ada bilangan A, B, C-2 itu membentuk barisan aritmetika. Artinya kita nanti akan main barisan aritmetika. Dan informasi berikutnya adalah bilangan A, B plus 2, dan C plus 10 itu membentuk barisan geometri. Ada 3 informasi, barisan geometrinya ada 2, 1 barisan aritmetika. Kita mainkan nanti untuk menjawab pertanyaan semua nilai yang mungkin untuk B, jumlah semua nilai yang mungkin untuk B, jumlah semuanya ya. Nah, artinya kawan-kawan, dari sini karena pertanyaan adalah untuk B, jadi ada variabel A, B, C di atas itu di barisan-barisannya. Kita usahakan untuk diarahkan biar berganti dalam bentuk nilai B. Nah, kita mainkan pertama yang barisan geometrinya. Di barisan geometri yang pertama ada A, B, dan C nih. Artinya, suatu barisan geometri yang berurutan itu suku tengahnya, kita mainkan suku tengahnya, kita kuadratkan, itu nilainya adalah hasil perkalian antara suku pinggirnya. Jadi B kuadrat nilainya sama dengan A kalikan C. Itu pasti seperti itu. Ini persamaan pertama. Terus persamaan yang kedua bisa kita mainkan di barisan aritmetikanya. Di sana ada A, B, dan C-2. Di barisan aritmetika, suku tengah ketika kita kalikan 2, itu nilainya adalah penjumlahan antara suku pinggir-pinggirnya. Berarti ada A ditambah C-2. Kita tambahkan di situ. Kita dapat di situ. Nah, terus yang ketiga sekarang kita main di barisan geometri yang berikutnya, yaitu ada A, B plus 2, dan C plus 10. Ini barisan geometri. Sama dengan persamaan yang pertama, konsepnya artinya B plus 2, suku tengahnya ketika kita kuadratkan, itu adalah hasil dari perkalian suku pinggir-pinggirnya. Berarti ada A dikali C plus 10.
Nah, dari persamaan yang ketiga ini bisa kita jabarkan menjadi B kuadrat plus 4B ditambah 4. Oke, yang ini sama dengan AC ditambah 10A. Kan nilainya seperti itu. Nah, teman-teman, sekarang kita mainkan dengan cara disubstitusi. Kita punya B kuadrat. Ya enggak? Kita gantikan aja ini B kuadrat di bawah ini kita ganti. Jadi di sini kan ada persamaan pertama, kita ganti jadi AC. Ditambah 4B itu bisa kita jabarkan. Dengan 4B itu kan nilainya sama dengan siapa? 2 kali 2B, ya enggak? 2B itu punya nih, berapa? 2B adalah A plus C min 2. Berarti kita kalikan aja langsung. Berarti ada 2 kali A plus C min 2. Kita kalikan, berarti ada tinggal plus 4. Sama dengan AC plus 10A. Masih di situ. Oke? Nah, sekarang kita mainkan. Ada AC sama AC nih, kanan kiri. Bentuknya penjumlahan. Artinya kita bisa langsung horek-horek saja tuh. Oke, agak batuk sedikit tadi, kita pause dulu. Nah, AC-nya bisa kita horek-horek, saling hilang. Berarti tinggal di sini adalah kita kalikan yang 2 dengan A dan C min 2. Kita kalikan berarti ada 2A ditambah 2C dikurangi 4 ditambah 4. Sama dengan 10A. Kan tersisa seperti itu. Nah, kita mainkan. Berarti di sini ada siapa? Negatif 4 dan 4. Habis nih, jadi 0. Kita horek-horek aja. Oke, nah sekarang dari sini kita punya siapa? Nah, berarti ada pembagian 2 nih, iya kan? Bagian 2, atau mungkin teman-teman ini 2-nya dipindah aja ke samping kanan, berarti jadi pengurangan tuh, artinya 2C itu nilainya sama dengan 8A. Sama-sama bisa dibagi 2 ya, bagi 2, horek-horek tuh, berarti C nilainya adalah 4A. Kita punya nilai C sama dengan 4A. Nah, dari persamaan C sama dengan 4A ini, bisa kita mainkan untuk mencari di persamaan yang kedua, kita pakai karena di sini ada C. Nah, C-nya kita ganti A, nanti jadi habis semua tuh. Kita mainkan di sebelah kiri ya. Nah, agak lari-lari di sini ada persamaan 2B sama dengan A plus C min 2. C-nya kita ganti, berarti 2B itu nilainya adalah A plus 4A min 2. Sehingga kita punya nilai B sama dengan 5A min 2. Nah, 5A min 2. Sehingga nilai dari sini kita punya, karena kita mau mencari nilai B ya. Nah, tujuannya kan kita lariin ke B. Jadi kita mencari nilai A-nya, biar nanti bisa kita substitusikan ke nilai yang bisa berkaitan dengan B-nya. Nah, kita mainkan. Berarti dari sini nilai A sama dengan 2B plus 2. Dari sini dipindah ke kiri. Terus 5-nya dipindah ke kiri, berarti jadi bagi. Kita punya. Berarti nilai A adalah 2B plus 2 per 5. Nah, sekarang tinggal kita mainkan, tak baris lagi. Nah, nanti kalau nggak cukup kita mainkan ada space di situ. Nah, dari B kuadrat min 4AC, B kuadrat sama dengan AC. Nah, artinya dari sini kita bisa mainkan bahwa A itu kita ganti, atau apa namanya, C-nya kan diganti jadi 4A. Ya kan? 4A berarti, atau nanti kita mainkan B semua tuh. C-nya diganti B. Ini C-nya diganti B, berarti ada berapa tuh? Diganti A, berarti jadi A dikali 4A. Iya kan? A dikali 4A. Nah, A-nya itu siapa? A-nya adalah ini. Nah, kita punya nih di sini, ya kan? 2B plus 2 dibagi 5 dikalikan 4 dikalikan 2B plus 2 per 5. Nah, bentuknya kayak gitu kan jadinya. Nah, bentuk perkalian semua teman-teman di situ. Berarti ini ada B kuadratnya ya. Nah, berarti yang bawah itu nanti per, ketemunya 5 dan 5 berarti ada 25. Yang atas artinya kan ada 2B kuadrat, 2B plus 2 yang dikalikan dengan 2B plus 2. Bentuknya kuadrat tuh di situ. Berarti ada 4 dikali, nah ini 4-nya tak keluarkan, berarti ada 4B kuadrat, oke, ditambah dengan 8B, oke, ditambah dengan 4, hasil dari 2B plus 2 dikali 2B plus 2. Nah, kita mainkan, berarti di situ kita punya adalah, semuanya kita kalikan 25 nanti, berarti di situ kita punya adalah per 25, ada 16B kuadrat plus 32B plus 4. Nah, ini B kuadrat nih. Artinya, dari sini kita punya 25B kuadrat itu nilainya 16B kuadrat plus 32B plus 4. Oke, kita pindah ke kiri semua. Berarti 16B-nya, B kuadratnya menjadi pengurangan untuk 25B kuadrat. Berarti diperoleh 9B kuadrat min 32B min 4 sama dengan 0. Artinya, bentuknya persamaan kuadrat teman-teman di situ. Nah, kita punya persamaan kuadrat kan, main-main persamaan kuadrat lagi. Nah, karena ini variabelnya B kuadrat dan B, artinya ada 2 penyelesaian untuk nilai B-nya. Nah, karena ini pertanyaannya adalah jumlah semua, berarti ada B1 ditambah B2. Ingat, kalau suatu persamaan kuadrat, AX kuadrat, tak tulis dulu ini bentuk umumnya,
kita mainkan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dengan akar-akar X1 dan X2, maka jumlah akar-akarnya itu adalah siapa? Negatif B per A. Nah, kita mainkan, berarti dari sini negatif B per A, B-nya siapa? Yo ini ketemunya negatif 32, min berarti ketemu 32. Per berapa? A-nya dapat di sini 9, 32 per 9. Artinya jumlah nilai B yang mungkin semuanya adalah 32 per 9. Jawabannya ada di pilihan C. Oke, kawan-kawan, kita selesaikan soal ini bersama-sama. Diketahui bahwa X, A1, A2, A3, dan Y, serta X, B1, B2, B3, B4, dan Y, dengan nilai X tidak sama dengan Y, adalah dua buah barisan aritmetika. Nah, jelas nanti kita akan menyelesaikannya dengan konsep barisan aritmetika. Pertanyaannya adalah hasil dari A3 dikurangi A2 yang dibagi dengan B5 dikurangi B3. Nah, sebelum kita memainkan ke sana, ini pilihan jawabannya kita horek-horek dulu. Ini salah penulisan nih. Ada pilihan jawaban pilihan gandanya sebenarnya. Cuman karena ini salah, kita anggap saja soal IC, tinggal kita cari jawabannya seperti apa. Oke ya. Nah, kita mainkan informasi yang pertama. Di situ ada nilai X1, A1, A2, A3, dan Y adalah, kita tulis ulang aja, X, A1, A2, A3, dan Y adalah barisan aritmetika. Artinya, kalau kita misalkan suku pertamanya itu adalah U1 dengan selisih, selisihnya itu misalnya kita, karena ini sudah pakai B ya variabelnya, kita anggap yang lain aja P katakanlah. Berarti kan di sini kita punya nilai bahwa suku keduanya A1-nya ini adalah X ditambah P. Ya kan? Suku berikutnya berarti ada X tambah 2P dan seterusnya. Artinya nilai UN itu berarti suku ke N-nya, si Y-nya ini adalah UN-nya itu adalah suku pertama, yaitu U1 atau A atau X, atau X, ini kita ganti X kalian ya, atau X ditambah dengan, karena ini suku kelima berarti ditambah dengan 4P. Oke, kita tambah dengan 4P. Artinya nilai Y seperti itu, kita ganti lagi. Nah, langsung kita ganti sebagai Y. Nah, oke, nah sekarang kita mainkan di sini. Berarti kita mencari nilai P-nya berapa sih gitu kan. Berarti dari sini kita punya Y min X sama dengan 4P. Berarti nilai P kita bagi, nah ini Y min X-nya kita bagi dengan 4. Kita punya nilai P di sini. Kita kotaki dulu. Nah, pertama. Terus yang berikutnya, di situ kita mainkan barisan berikutnya ada X, B1, B2, B3, B4, B5, dan Y. Barisan aritmetika juga. Di sini suku pertamanya juga X. Suku pertamanya juga X. Artinya dari sini kita bisa memainkan bahwa ini U1-nya artinya Y. Nah, Y itu berarti suku ke N-nya. Suku ke N-nya, karena ini suku ke berapa ini? Ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau ini 1, 2, 3, 4, 5, bener. Oke, sip. Suku ke-7 ini, U7. U ke-7 berarti di sini, kalau kita anggap selisihnya, kalau tadi kita sudah pakai P, ini anggap aja pakai Q. Artinya selisihnya di sini nilai Y sama dengan X ditambah, karena ini suku ke-7 ya, berarti kita tambah dengan 6P. Oke, sekarang kita nyari P dari sini nih. Berarti ada Y min X dibagi 6 sama dengan P. Nah, kita mainkan ini Y min X dibagi 6 sama dengan P. Kita punya nilai 2, ada 2P yang ada di sana. Nah, dari sini karena yang ditanyakan adalah A3, A2, dan B5, B3, maka kita temukan dulu dari suku informasi pertama, kita cari dulu A3-nya dan A2. Kita cari dulu nih, A3 berapa, A2 berapa. A3 dalam hal ini berarti adalah suku ke-4. Suku ke-4-nya berarti adalah di sini kita punya nilainya adalah X plus 3P. Iya nggak? X plus 3P A3-nya. Oke, berarti kan ini ada X tambah 1P tambah 2P tambah 3P. Oke,
A2 itu berarti ada di sini, berarti ada, ini kan artinya X, A-nya itu adalah X plus P, ini berarti ada X plus 2P, berarti kita punya X plus 2P, dapat di situ, X plus 2P. Oke, nah sekarang kita nyari B5 dan B3-nya dari informasi atau barisan yang kedua. B5 berapa, ini tak garis, sama B3. B berarti dari sini adalah suku keberapa? Suku ke-6. Suku ke-6 berarti di situ kita lihat ada ini tambah P ya. Ini berarti tambah P, ini tambah 2P, tambah 3P, tambah 4P, berarti di sini tambah 5P. Oke. Berarti di situ ada kita punya X ditambah 5, Q tambah Q. Nah, ini karena selisihnya adalah Q. Berarti ada tambah 5Q. B3 berarti di sini ada X ditambah 3Q. Oke, ditambah 3Q. Oke ya, sip. Nah, sekarang kita mainkan di sini. Mainkan kita pindah ke ke sebelah kanan. Berarti A3 min A2 itu berarti kita punya X ditambah 3P dikurangi dengan X plus 2P dibagi dengan B5 itu X plus 5Q dikurangi dengan X plus 3Q. Oke, kita mainkan di sini. Berarti kalau kita lepaskan tanda kurungnya, artinya kan X-nya jadi habis tuh. Berarti tersisa 3P yang dikurangi 2P, dapat P. Yang ini X-nya habis lagi, berarti ini tinggal 5Q dikurangi 3Q. Berarti tersisa 2Q. Kita punya P per 2Q. Nah, artinya dari sini kan bisa kita jabarkan. Nilainya kan sama saja setengah dikalikan P per Q. Nah, P per Q kita punya nilainya tadi, ya kan? Di mana P-nya? Nah, ini Q ya, sorry. Nah, ini Q tadi, wah, bablasan malahan. Ini udah jauh. Nah, ini nilainya sama dengan 6Q ya. Ini kita dapat Q tuh. Kita gantikan di situ. Berarti kita punya ini diganti tuh. Berarti nilainya adalah setengah dikali P-nya itu adalah Y min X per 4 dan Q-nya itu adalah Y min X per 6. Gitu. Nah, sekarang kita mainkan. Di sini ada setengah. Oke. Berarti yang di sini karena ini atasnya sama, berarti kan artinya ini tak balik ya. Berarti ada Y min X per 4 dikalikan dengan 6 per Y min X. Gitu kan. Ini horek-horek karena nilainya sama. Nah, ini ada setengah lagi. Berarti kita punya setengah bisa kita horek-horek dengan 6 dapat 3. Dapat jawabannya adalah 3 per 4. Nah, di sini gitu. Oke, teman-teman, terima kasih.